Baik, selanjutnya ini adalah pengairan. Jadi jika bisa nih, karena kita baru-baru awal tanam, jadi di atas bukit ini ada penampungan airnya untuk penyiraman nanti jika tidak ada hujan. Iya. Itu jika bisa untuk masalah pengairan, karena ada waktu-waktu tertentu mereka ini memang butuh air. Walaupun tahan kekeringan, tahan panas, dia tetap butuh air. Tapi semoga karena kita nanamnya ini di musim hujan, jadi kita intinya berharap ya, jadi tak ada hujan lah. Jadi kita untuk sekarang tidak perlu pengairan. Karena dia ada waktu-waktu tertentu itu memang butuh banyak air. Nah, ini untuk masalah bedengan ini antara 7 sampai 80 itu satu baris. Nanti jarak antara tanaman itu satu biji, yang untuk satu biji itu 20 cm. Jadi per baris ya, jarak baris 75. Nanti jarak tanam per pohonnya itu per biji 20 cm. Jika mau 2 biji berarti ada 40 cm. Begitu, nanti bisa diatur. Kita siapkan saja nanti kalau memang tali rapia atau apa, nanti kita ukur langsung. Ukur per 20 cm atau 40 cm. Nanti kita ikat tali rapia semua, kita bentangkan. Jadi nyaman nugalnya. Itu secara teknisnya nanti seperti itu. Sudah kita bisa siapkan, jadi itu untuk mempermudah dalam nanti penanamannya. Jika bisa itu ada digunduk, tapi ya karena kita lahan ini langsung, berarti kita langsung nugal. Tapi tadi diingat 3 sampai 5 cm saja ya untuk kedalamannya, karena kalau terlalu dalam dia lambat untuk naik ke atas. Nanti setelah ditabur biji, kita tutup tipis ya, tipis, jangan sampai tinggi, karena untuk menghindari mungkin hama burung, semut, atau hama-hama belalang. Biasa kan kalau ngelihat benda ini dia mau makannya. Itu untuk masalah penanaman. Di sini ada memang periode pertumbuhannya ada di sini. Nanti bisa saya tinggal, jadi nanti ada yang mau belajar bisa dipelajari lebih lanjut. Tapi untuk sekarang nanti kalau memang ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan. Untuk masalah perawatan ini ya termasuk nanti pemupukan. Pemupukan ini bisa kita lakukan pada umur 7 sampai 10 hari. Ini kita pemupukan ini juga tergantung benih, Pak Kades. Jadi setiap benih ini ada rekomendasi tersendiri. Jika kita melihat dari aturan dari yang referensi yang umum lah dari dinas misalnya, itu cukup 2 kali ya, antara umur 7 hari dan 30 hari, cukup 2 kali ya. Tapi setiap benih biasanya ada. Nah, ini ada nih. Ini Pak Kades. Jarak pupuk juga ada, benihnya juga ada. Ini jarak tanam ada. Jadi setiap benih ini pasti ada. Ini ada nih. Untuk pemupukan biasanya ada juga. Ini umur 25, umur 45. Karena disarankan itu ada pemupukan dasar. Dan rekomendasi jumlah pupuk juga itu biasanya setiap benih itu beda-beda. Jadi kalau benihnya ini, ya nanti kita ikuti ini nanti ya. Jadi tanah kita itu seberapa tingkat keasamannya. Karena kita mengejar untuk keidealan normalnya mereka untuk tumbuh
itu pH 5 sampai 7,5 tingkat keasamannya. Untuk masalah hama nanti kita juga belum tahu ini, tapi kebanyakan itu masalahnya itu bulai katanya. Bulai itu penyakit kena jamur lah, penyakit dari jamur. Itu biasanya langsung layu. Itu dari akar sampai ke atas itu langsung layu dia. Dan banyak juga nanti ulat itu bisa ulat di daun dan ulat penggerek batang. Biasa ngambil di batang, dan nanti juga kalau udah berbuah itu ada juga ulat yang memakan buah. Itu ada nanti. Tapi semoga di sini aman kan? Semoga aman lah. Karena jangan sampai ada. Itu bisa kita cegah nanti dengan adanya spray insek. Jadi kita semprot insektisida juga nanti rutin. Seperti apa? Karena sambil menyiangi nanti kan di kita siang ada jadwal penyiangan nih, setiap jadwal pemupukan kita sambil siang. Kalau bisa untuk penyemprotan gulma rumput, kalau bisa manual saja. Karena kalau yang masih kecil, masih umur muda, itu takutnya kena daun. Kalaupun memang terpaksa harus disemprot disemprot herbisida, itu yang pakai corong saja. Kan ada yang spray yang disorong, jadi langsung kena ke rumputnya saja. Karena kalau yang muda ini terlalu rentan, kecuali dia yang udah tinggi, jadi daunnya udah tidak ada di bawah. Tapi bagusnya memang ya tadi manual. Kita sambil ditebas, nanti ini akan ada akarnya yang muncul di luar tanah ini. Nah itu nanti kita bumbun ke situ. Di mabau mas. Kita hasil mabau ya namanya. Itu nanti kita bumbun ke akar jagung ini. Jadi biar dia akar tertutupi dan dia bisa menyerap unsur hara dengan baik. Seperti itu. Itu untuk masalah perawatan. Nah, nanti panennya sekitar 100 sampai 120 hari itu udah mulai panen. Jadi ciri-ciri matang panen itu biasa daunnya kulit itu udah coklat, dan kumisnya jenggotnya itu udah hitam. Dan kalau kita tekan, biasanya kita buka, kita tekan tuh udah keras, jadi enggak bebekas bijinya tuh udah keras. Nah itu ciri-ciri dia udah siap panen. Kalau mau panen bisa kita buka dulu. Misalkan jika yang kemarin kita di desa, lupa saya kemarin di Kalis itu dibiarkan dibuka dulu kulit ininya, kulit luarnya dibuka dulu, dibiarkan dulu di lahan untuk dikeringkan dulu. Nanti udah siap tanam, misal kita mau ada acara nanti kan ngundang baru kita panen. Itu bisa menurunkan kadar air dengan cara seperti itu. Dan nanti itu pun harus dijemur lagi, jangan sampai panennya nanti kita tumpuk-tumpuk masuk dalam karung. Karena dia lembab, itu bisa menimbulkan jamur. Kalau bisa di atas para-para atau digantung, jangan di dalam terpal. Jadi digantung-gantung dulu jika belum dipipil. Jika sudah dipipil nanti kita jemur lagi. Untuk tingkat kadar air ini kita juga, ini ada alat khusus sebenarnya. Cuman kita dikira-kirakan saja nanti 2-3 hari dijemur, kering, itu langsung dijual. Kalau bisa enggak usah ditahan lama kalau habis panen tuh. Kalau bisa langsung terjual atau terpakai. Misal di sini bisa kita pecahkan dengan mesin. Ini kan sini ada ternak juga kan, misal ayam atau babi itu kan bisa kita beri pakan dari jagung ini. Jadi kita swasembada pakan. Kalau ada yang mau makan yang
jagung yang muda ya sekitar 60 hari gitu boleh dipanen buat ngasah. Dia jadi ya jagung muda, dia enggak manis memang, cuman ya jagung muda gitulah. Bukan manis seperti jagung manis, tapi lumayan lah. Jadi nanti jika misal hari ini tanam 2 bulan lagi bolehlah ngundang. Ada guna nih. Berarti aman dikonsumsi ya. Aman. Itu bisa dikonsumsi. Dia dalam keadaan muda pun bisa dikonsumsi. Nanti jika ini nih ada yang misal ada yang baru, Lungkam katakan ini. ada yang baru kecil-kecil tuh. Untuk sayur kan. Jagung sayur itu boleh kita ambil. Nanti kan kita rawat ini 1 atau 2, tapi kebanyakan 1 pohon 1 yang kita rawat. Jadi jika ada beberapa buah, ya kita panen muda nanti ini. Jadi kita siap, seperti itu. Iya, untuk orang lain kan orang lain. Jagung muda bisa kita panen jagung muda untuk sayur. Jadi ya, kita sisakan 1 saja yang agak besar untuk kita besarkan sampai panen. Seperti itu. Itu untuk masalahnya sampai panen. Udah. Karena simple juga sih untuk masalah jagung ini, tidak begitu ribet. Nanti jika memang ada pertanyaan atau mungkin kita langsung ke lahan sambil dinanam sambil tanya jawab juga boleh. Itu terserah. Jadi sampai sini saja untuk materinya. Semoga bermanfaat. Nanti jika memang ada pertanyaan atau memang kurang paham, bisa sambil jalan kita tanyakan saja nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahu kan Bu, ayam putih? Tahu. Ayam kampung tahu kan? Menurut Bapak Ibu, yang unggul tuh yang mana? Ayam putih atau ayam kampung? Jadi kita cerita tadi nih masalah produksi ya. Untuk kalau kuat memang ayam kampung. Tapi untuk masalah produksi mana yang unggul? Ayam potong. Ayam putih. Ayam putih sebulan udah berapa on? Berapa kilo? Bahkan sampai 1 kilo lebih tuh, 1 kilo. Satu dua lah minimal kan dalam 1 bulan. Kalau ayam kampung 1 bulan Oh, setengah kilo harusnya. Terus sekarang segini. baru segini kan ya. Jadi Itulah. mana yang unggul yang kampung. Kuat, karena yang kuat yang pertama. Walaupun dengan pakan yang sama, dengan perawatan yang sama, hasilnya beda. Seperti itulah bibit unggul. Apapun jenis bibitnya, baik itu kopi, bisa jagung, padi, sawit, seperti itu. Jadi, misal yang bibit palsu ini, kita beri pupuk yang sama dengan yang asli, hasilnya akan beda. Dengan lahan yang sama, dengan kandang yang sama, pakan yang sama, nutrisi yang sama, hasilnya beda. Nah, seperti itulah bibit unggul. Karena mereka menciptakan ayam ini, ayam yang putih itu memang udah diciptakan seperti itu, memang dibentuk seperti itu. Ada ndak yang unggul nih? Ada ndak yang berusaha untuk ngawinkan ayam putih ini untuk dijadikan induk? Dia 5-6 bulan bisa jadi pejantan, bisa aja bertelur. Tapi ada ndak yang berhasil? Enggak ada. Karena memang dibentuk seperti itu. Dia dibuat mandul. Jadi hitungannya final stock. Jadi apa namanya? Hasil akhir yang mereka bentuk. Jadi masyarakat tuh dibuat ketergantungan. Jadi bibit tuh akan beli lagi dan beli lagi. Mau dikembangkan tidak bisa karena ini udah mandul nih. Udah manggil. Memang diciptakan seperti itu. Nah, sawit, kalau masalah sawit ini kenapa kita tidak mau yang, karena hasil yang misal kebun ini nih, perusahaan ini kan, sebulan 2-3 ton. Mulailah kita mau ambil biji benih dari kebun itu. Ya seperti inilah jadinya. Seperti jagung nih, samanya.
produksi yang jagung yang asli beli ini bisa 8 sampai 10 ton misalnya. Nanti setelah kita tanam hasil turunan ini kita jadikan bibit lagi, tidak bakalan sama seperti yang ada dalam kemasan ini. Jadi seperti itu untuk bibit sawit. Jadi kalau yang ada modal silakan dikumpulkan ya dulu. Misal ada 1 hektar kan hanya butuh 150-an batang. Kita kumpulkan ya dulu uangnya. Itu jatuh-jatuhnya dengan ongkos kirim itu sekitar 10 ribuan lah per biji. Dan syarat mereka itu bisa ada KTP, ada surat rekomendasi dari desa, surat keterangan dari desa bahwa kita punya lahan sekian. Biasanya ada minimal pembelian. Ada yang 200, ada yang 300 biji, ada yang 400 biji. Jika kecambah dan itu biasa antri. Yang murah ini PPKS itu antriannya mungkin untuk sekarang ya 3-4 bulan itu antriannya. Dengan syarat yang lengkap. Yang tidak antri ini kalau tidak salah itu Sriwijaya. Sriwijaya dan TN, Verdan itu antri cuman tidak terlalu lama. Tapi jenis-jenis lain itu antri. Jadi kalau ada yang kita mau misal PPKS Medan, aku mau jenis Marihat sudah tidak diproduksi lagi. Sekarang ada penggantinya Simalungun, Langkat, banyak macamnya kalau untuk masalah yang benih sawit. Dan itu pun prosesnya antri. Kita Pesannya langsung ke balai benih. Nanti jika mau, nanti saya beri perusahaan-perusahaannya untuk ada kontaknya di situ. Nanti bisa saya sharekan ke Pak Kades. Ada sekitar belasan perusahaan. Yang dekat sini Sanggau ya. Di sini Sanggau ada itu Parindo. Dia itu hanya Simalungun dengan Dampi kalau tidak salah. Itu pun biji udah tidak ada lagi. Lama antriannya biji. Karena biji juga terbatas mereka. Mereka ada jual benih bibit yang dah jadi. Walaupun di situ asli biasa banyak juga nih bakalan nih atas nama di sana tuh. Cadok. Itu pun antri itu Pak. Kalau bisa ya kita langsung ke balai benih yang ada di Sumatera sana. Tadi masalah puri ya. Puri yang kita panen apanya? Daun. Jadi untuk masalah puri, kita kan hanya panen daun kan. Jadi pupuknya apa sih? Dari pupuk. Kalau kita mau meningkatkan produksi misalnya kan, pupuk daun cukup urea. Karena kita kan tidak membutuhkan buahnya, tidak membutuhkan bunganya, kita butuh daunnya kan. Kalau drainase itu ada mahal. Urea tuh murah kan. Untuk dosisnya pun ya mungkin diperkirakan saja karena kan tidak sehamparan 1 hektar kan. Jadi ya asal tabur-tabur merata gitu aja lah. Karena untuk masalah puri karena memang belum ada penelitian khusus kan. Jadi kita tidak tahu dosis seberapa banyak sih pengaruhnya. Misal dosisnya sekilo per batang misalnya kan. Kita tidak tahu, belum tahu nih karena memang belum ada penelitian itu. Tapi untuk masalah aplikasinya itu kita kalau Kami jam 7:30 kita maju bilang setengah dia dalam. Ini ya Jo. Kita enggak tuntung pokoknya pagi. Sampai hari pagi sampai selesai ataupun sorenya kalau kita jam-jam 3 jam-jam 4. Ada info di. Gitu lagi ya. Atau magang jadi ini. Oh, nasa lama. 70 kata itu. Oke. Ke tanam. Datang ke tanah. Sama sekali. Enggak ada pengaruh. berarti nanti
ke sini baru 40. Oh. Ini kita buat angka barisan ya, 75. Mahal harian kan itu. Iya, pakai aja itu. Dia punya onco. Belum di itu ya. Oke.